Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pada pertemuan kita sekarang, kita mengangkat topik dan tema yaitu cara melakukan wukuf yang benar untuk meraih haji mabrur. Sengaja kami angkat topik ini karena berdasarkan pengalaman kami sewaktu melaksanakan ibadah haji, kami menemukan ada di antara jemaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah. Kami lihat di antara jemaah itu ada yang tidak memanfaatkan waktu wukuf yang sangat sempit itu. Seharusnya dia memuhasabah dirinya, merenung dirinya, berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Namun di antaranya ada yang keluar tenda, merokok, mengobrol di luar yang kelihatannya membuang-buang waktu yang sangat penting itu. Pada video ini kami akan putar nantinya, kami akan memandu Anda bagaimana cara berwukuf yang benar untuk meraih haji mabrur. Haji adalah Arafah. Tanpa melakukan wukuf di padang Arafah, niscaya hajinya tidak sah. Namun di antara jamaah haji masih ada yang melalaikan waktu yang sempit itu seperti ngobrol-ngobrol, keluar tenda untuk merokok, dan lainnya yang membuang-buang waktu. Wukuf merupakan kegiatan berdiam diri di padang Arafah, dan kegiatan ini harus dilakukan meski hanya sejenak dan boleh dilakukan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan bangun atau tidur, duduk atau berdiri, serta diam atau bergerak. Mengingat wukuf di Arafah merupakan puncak haji, maka jemaah haji harus melaksanakan dengan tertib sempurna sesuai dengan syarat wajib dan rukunnya. Wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, dan wukuf itu dilakukan dengan berdiam diri di padang Arafah, merenung dan berdoa. Wukuf di Arafah merupakan puncak ibadah haji. Wukuf memiliki makna sebagai simbol kebulatan tekad untuk menghentikan keburukan dan menggantikannya dengan kebaikan. Waktu wukuf di Arafah adalah sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Jika seseorang memulai wukuf di siang hari, ia wajib menyempurnakan wukufnya sampai matahari terbenam. Namun jika wukuf dilakukan di malam hari, tidak ada ketentuan untuk memperpanjang wukufnya. Baiklah saudaraku, selanjutnya kita lihat makna dari wukuf tersebut. Wukuf merupakan puncak kesadaran untuk selalu berbuat kebajikan. Wukuf merupakan momen untuk mengabadikan nilai-nilai kebaikan, merenungi segala perbuatan yang telah dilakukan, memohon ampunan kepada Allah, dan berserah diri untuk meraih kesempurnaan dan untuk mengembalikan kesucian dari setiap manusia dari segala noda dan dosa. Selanjutnya mari kita kaji tata cara wukuf. Menunaikan sholat zuhur dan asar dengan cara dijamak di awal waktu. Yang kedua, mendengarkan khutbah wukuf yang disampaikan. Yang ketiga, memperbanyak doa yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah memperbanyak lantunan zikir, dan yang kelima
jangan lupa membaca Al-Quran. Sekarang mari kita lihat apa saja sunnah serta adab yang dianjurkan selama wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tidak memiliki niat khusus, sebab niatnya sudah termasuk dalam niat ihram haji. Yang pertama, sunnahnya adalah jamaah haji berada di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah saat matahari tergelincir atau pukul 12 siang. Yang kedua, saat tiba di Padang Arafah dianjurkan untuk membaca doa-doa berikut yang artinya Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tashamtu wa alaika tawakkaltu. Allahumma ij'alni mimman tubahi bihil yauma malaikata innaka ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, sholat zuhur dan asar dengan cara dijamak takdim. Jika sholat dilakukan berjamaah, imam disunahkan untuk memberikan khutbah wukuf, seru-seruan yang berupa isi seru-seruan dan doa-doa yang dibacakan ketika wukuf. Yang keempat, wukuf bisa dilakukan sendiri atau secara berjamaah. Yang kelima, melakukan amalan seperti memperbanyak zikir, berdoa, tadarus dalam rangka mendekatkan diri sekaligus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah adab yang dianjurkan pertama adalah mandi di Namirah. Yang kedua, tidak masuk ke kawasan Arafah sebelum matahari condong dan menunaikan sholat zuhur dan asar. Imam menyampaikan 2 khutbah dan menjamak kedua sholat tersebut. Wukuf lebih afdal dikerjakan di sekitar batu besar yang berada di bawah Gunung Ar-Rahmah. Selanjutnya dianjurkan untuk tetap berada di tempat wukuf sampai matahari terbenam. Daripada berjalan kaki, wukuf lebih afdal ditunaikan sambil berkendaraan, sebab dengan begitu jemaah bisa mudah berdoa. Usahakan menghadap kepada kiblat suci dan menutup aurat. Wukuf lebih afdal dilakukan langsung di bawah terik matahari kecuali jika ada uzur tertentu. Selama wukuf tidak berpuasa, mengonsentrasikan diri atau pikiran untuk berdoa, menjauhi pertengkaran, caci maki, dan perkataan-perkataan keji. Selanjutnya memperbanyak perbuatan baik di hari Arafah dan pada hari-hari Zulhijjah lainnya. Lanjut kepada memperbanyak doa, tahlil, istighfar, membaca Al-Quran sambil bersikap khusyuk dan menampakkan kondisi lemah. Mengulang-ulang doa sebanyak 3 kali. Selanjutnya membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Sekarang kami akan memberikan tips menuju kesempurnaan wukuf. Yang pertama, memperbanyak zikir, istighfar, dan doa. Yang kedua, membaca talbiyah dan Al-Quran. Yang ketiga, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bertafakur dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih, makan, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, menjaga sholat 5 waktu. Yang ketujuh, memanfaatkan waktu wukuf dengan sebaik-baiknya. Yang ke-8, berbuat kebaikan dan membersihkan hati dan tidak membicarakan hal-hal yang menimbulkan sum'ah atau riya. Saudaraku, secara lebih khusus kita akan bahas tentang cara menjaga kesehatan agar diri tetap bugar. Dalam hal menyelenggarakan haji Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Kemenak sendiri, tetapi juga melibatkan kementerian lain, diantaranya adalah Kementerian Kesehatan. Bukti dari tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan selalu menyuruhkan kepada para jemaah haji
untuk menjaga kondisi kesehatannya baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Muzdalifah untuk kesempurnaan ibadah hajinya. Dianjurkan kepada jamaah haji agar saat pelaksanaan ibadah haji di Ar-Muzna pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah tahun 1446 nanti, para jamaah haji harus selalu menjaga keselamatan dan kesehatan dengan cara memperhatikan hal-hal yang dianjurkan. Saudaraku, ada 15 hal cara menjaga kesehatan. Yang pertama, makan teratur agar tubuh bertenaga dan tidak mudah sakit, dan perbanyak makan buah dan sayur. Yang kedua, sering minum, tidak menunggu haus. Saat di Ar-Muzna, suhu di Makkah diperhatikan mungkin semakin panas, dan waspadai resiko kekurangan cairan atau dehidrasi atau heat stroke. Yang ketiga, kurangi aktivitas fisik yang tidak perlu. Simpan tenaga untuk menyelesaikan di Ar-Muzna. Yang keempat, kurangi aktivitas di luar tenda saat di Ar-Muzna. Yang kelima, gunakan alat pelindung diri atau APD saat keluar pondokan atau tenda, termasuk saat antri di toilet dan di Ar-Muzna. Yang keenam, bawa obat-obatan pribadi dan mengonsumsinya secara teratur sesuai anjuran dokter. Yang ketujuh, konsultasikan kesehatan ke petugas kesehatan, terutama bagi jamaah berlokasi di sebelum berangkat ke Ar-Muzna. Yang ke-8, bawa dan konsumsi minuman oralis saat di Ar-Muzna. Dan yang ke-9, peduli dan saling menjaga antar jemaah minimal yang sekamar atau seregu, berangkat dan pulang bersama-sama, jangan terpisah. Yang ke-10, membawa pisau cukur sendiri dan tidak dipinjamkan atau meminjam dari milik orang lain. Yang ke-11, ketika di area Ar-Muzna tidak naik ke atas bukit, tebing atau bebatuan yang tidak, dan juga tidak berbaring di jalan atau di kolong kendaraan yang terparkir.